Terkadang kita diharuskan untuk menyiapkan sebuah presentasi dengan cepat, dan kita diharuskan membaca buku yang tebalnya 200 halaman. Apa yang akan kita lakukan? Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku karya Cam Knight yang menjelaskan bagaimana cara untuk membaca dengan cepat. Cam Knight sendiri adalah seorang penulis asal Amerika yang sudah banyak menulis buku bestseller yang berkonsentrasi pada kinerja mental manusia. Sebelum itu, saya akan membagi 6 bagian tahapan dalam penjelasannya. Yang pertama, potensi membaca yang sebenarnya. Pada stereotip yang umum, tidak selamanya membaca cepat itu buruk. Karena ketika kecepatan membaca meningkat, pemahaman juga meningkat. Membaca itu bukan talenta bawaan lahir. Kita belajar membaca dengan menciptakan simbol pada otak kita dan menyatukannya menjadi sebuah makna. Metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkadang tidak terlalu bagus. Banyak orang fokus pada detail dan tidak pada gambaran besarnya. Itu membuat pemahaman membaca menjadi lambat dan menutup potensi membaca yang sebenarnya. Yang kedua, sebelum membuka halaman pertama, kita harus memiliki tujuan dalam membaca. Contohnya, Anda membaca karena ingin berdiskusi dengan teman. Dengan adanya tujuan akan membuat otak mengapresiasi tujuan itu. Jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka akan membuat pikiran kita menjadi kacau dan kita mulai memikirkan segalanya. Dalam membaca, kita perlu menemukan gambaran besar buku tersebut, dan itu bisa digunakan atau kita bisa menggunakan metode yang namanya TIF. Title, headings, introduction, every highlight word, visual elements, end of chapter and questions, dan summary. Dengan metode ini, pikiran kita akan menebak, membuat asumsi, dan mengeneralisir isi buku tersebut. Tahapan yang ketiga, bagaimana cara agar bisa membaca cepat? Dalam membaca, kita perlu melihat ruang kosong antara setiap kata. Banyak orang membaca melihat setiap kata yang mana membuat kecepatan membaca menjadi lambat. Coba gerakan mata Anda ke beberapa ruang kosong tetapi masih melihat 2-4 kata, dan kita juga bisa memotong-motong paragraf yang memiliki beberapa kalimat yang memiliki makna yang terhubung. Tahapan yang keempat, apa yang membuat Anda membaca ulang? Terkadang ketika kita lompat dalam membaca membuat kita kembali untuk membaca ulang yang terlewat, dan itu membuat kecepatan membaca menjadi lambat. Kita harus kembali pada penggunaan beberapa metode di atas, dan kita harus fokus pada gambaran besar pada buku yang kita baca. Yang kelima, memahami bagaimana cara paham. Membaca akan tidak berarti jika kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Dalam membaca, kita perlu menemukan ide utama atau ide pokok yang kita ingin sampaikan atau penulis sampaikan. Terkadang penulis meletakkan ide utama atau ide pokoknya pada pengantar atau kesimpulan pada buku. Yang keenam adalah time for life hacks. Ini saatnya untuk memaksimalkan keuntungan dari membaca. Apakah Anda pernah lupa dengan isi buku yang Anda baca atau baru Anda baca? Jika iya, maka Anda perlu berhenti dan recall apa yang baru Anda baca. Kita bisa memvisualisasikan apa yang kita baca. Contohnya, kita bisa memvisualisasikan kejadian romantis yang terjadi dalam sebuah novel. Yang ketujuh, kesimpulan. Membaca sangat diperlukan dalam belajar dan bekerja. Terkadang kita tidak memiliki banyak waktu untuk membaca buku, apalagi buku yang tebal. Tapi kita bisa dapat menyelesaikan dengan cepat jika kita mengetahui bagaimana otak kita bekerja dan memaksimalkan kemampuan kita. Sekian, terima kasih.